Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, jumlah penumpang kapal feri di Pelabuhan Sungai Duku, Pekanbaru Riau mengalami penurunan dari hari biasanya. Penurunan ini diduga karena banyak penumpang menunda keberangkatan akibat terjadinya kabut asap di 3 kota tujuan, yakni Kota Siak, Selat Panjang, dan Bengkalis. Kabut asap yang menyelimuti Provinsi Riau sejauh ini belum mengganggu alur pelayaran di sepanjang Sungai Siak, Pekanbaru Riau. Bahkan aktivitas pelayaran kapal feri antar pulau di Pelabuhan Sungai Duku masih berlangsung seperti biasa. Meskipun demikian, pihak Syah Bandar mengungkapkan saat ini telah terjadi penurunan jumlah penumpang. Jika biasanya jumlah penumpang bisa mencapai 250 orang per hari, saat ini jumlahnya terpangkas hingga separuhnya. Penurunan ini diduga karena banyak penumpang menunda keberangkatan akibat terjadinya kabut asap di 3 kota tujuan, yakni Kota Siak, Selat Panjang, dan Bengkalis. Penumpang agak berkurang, ini mungkin karena sekarang hari kerja. Kemudian untuk kabut asap, kami telah mengingatkan kepada noda-noda kapal supaya berhati-hati. Karena ini pelayaran dalam sungai, jarak tampak di dalam sungai ini lebih kurang 800 sampai 900. Jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap noda. Tapi kami tetap mengingatkan supaya lebih berhati-hati. Kapal feri di Pelabuhan Sungai Duku ini melayani penumpang dengan tujuan Kota Siak, Selat Panjang, dan Bengkalis. Ketiga daerah tersebut saat ini berstatus siaga 1 kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dari Pekanbaru Riau, Syafrial melaporkan. Jumlah titik api akibat kebakaran lahan dan hutan di Riau terus meningkat drastis. Saat ini jumlah titik api sudah mencapai 386 titik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pekanbaru merilis jumlah titik api di Riau mencapai rekor tertinggi yakni 386 titik api Senin siang. Jumlah ini tertinggi di Sumatera yang terpantau sebanyak 524 titik api. Pantauan satelit Terra Aqua, titik api terbanyak berada di Kabupaten Bengkalis dengan jumlah 136 titik api. Menyusul Kabupaten Rokan Hilir 58 titik api, Kabupaten Kepulauan Meranti 52 titik api, Kota Dumai 35 titik api, Kabupaten Siak 34 titik api, dan Kabupaten Indragiri Hilir 28 titik api. Sejauh ini berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Riau mencatat 6.000 hektar lahan di kabupaten kota di Riau sudah terbakar. Kawasan terluas yang terbakar berada di Kabupaten Meranti dengan luas lahan 3.060 hektar. Sejauh ini upaya pemadaman belum berhasil dilakukan. Sementara itu, BMKG Riau juga memprediksi wilayah Riau masih dilanda cuaca cerah dan diselimuti kabut asap. Kabut asap sisa kebakaran lahan membuat jarak pandang di wilayah Pekanbaru menurun. Meski jarak pandang menurun, namun kabut asap tidak mengganggu aktivitas penerbangan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Syafrial melaporkan. Dari Pekanbaru Riau kita beralih ke Kulon Progo, Jawa Tengah. Pemirsa, pasca hujan abu vulkanik dari letusan Gunung Kelut, belasan petugas Lembaga Konservasi Alam mulai melakukan bersih-bersih kandang dan memberikan multivitamin untuk hewan yang ditinggalkan pemiliknya saat terjadi letusan. Belasan petugas Lembaga Konservasi Alam Wetfell Rescue Center atau WRC di Kulon Progo, Jawa Tengah Senin pagi masih terus melakukan pembersihan kandang maupun perawatan khusus terhadap 200 satwa yang berada di bawah perawatan WRC. Satwa yang dirawat diantaranya kambing dan sapi. Sementara untuk perawatan khusus langsung diberikan untuk satwa jenis orangutan agar tak terkena penyakit gangguan saluran pernafasan maupun mata akibat abu vulkanik. 2 kali dalam sehari, animal keeper membersihkan kandang, sedangkan dokter hewan WRC memberikan multivitamin. Dwi Wahyuni, dokter hewan WRC, mengatakan seluruh satwa di WRC dalam kondisi baik dan tidak ada sakit karena abu vulkanik.
Antisipasi adalah dokter satwa yang selalu standby. Memang kalau untuk vitamin tambahan itu sudah reguler kami lakukan untuk masing-masing spesies. Tetapi untuk kejadian luar biasa ini memang kami lakukan untuk intensif pembersihan kandangnya. Jadi setiap hari dicuci yang biasanya kami hanya membersihkan kandang sehari sekali. Untuk saat ini kami bersihkan sehari 2 kali. Hewan ternak ini merupakan salah satu milik warga Kulon Progo yang ditinggalkan mengungsi saat Gunung Kelut meletus. Hewan dibiarkan begitu saja tak terawat. Bahkan yang terdapat di kandang pasca ditinggalkan pemilik hanya tumpukan debu vulkanik. Selain bertani, berternak juga menjadi salah satu mata pencarian warga Kulon Progo. Dari Kulon Progo, Jawa Tengah, Muhammad Sugeng melaporkan. KAIU masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya ratusan hektar sawah di Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, diserang hama keongmas. Informasinya setelah yang satu ini.